saya pilih L, maka list status akan menyesuaikan dengan lalu jangan lupa kita enter dan sama dengan if kurung buka. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Gerhana Bulan Sabit. Dalam pertemuan ini rencananya kita mau buat drop down list bertingkat di Excel, atau bisa juga disebut chained drop down. Apa itu drop down list bertingkat? Seperti contoh ini, kalau pada list jenis kelamin saya pilih L, maka list status akan menyesuaikan dengan status laki-laki. Tapi kalau saya pilih P, maka list status akan menyesuaikan dengan status perempuan. Berhubung membahas status itu kurang baik, jadi kita mau buat kategori fashion aja. Sebelum itu saya ingatkan lagi, tolong jangan lupa dukung kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Ayo kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama saya sudah siapkan 4 list di sini. Pertama list kategori, kedua list pria, ketiga list wanita, dan keempat list kosong. Di list kategori ada pria dan wanita. Terus di list pria ada celana, kaos, dan sepatu. Di list wanita ada dress, sepatu, dan tas. Dan di list kosong kita kosongin aja. Selanjutnya kita kasih nama dulu list pria, wanita, dan list kosong. Caranya blok semua list pria, terus di kiri atas ada kotak name box. Klik kotak name box, kita ketikkan nama yang kita inginkan dan mudah diingat. Untuk list pria, saya kasih nama PR aja biar mudah diingat. Lalu jangan lupa kita enter. Terus lakukan hal yang sama di list wanita, kasih nama lalu enter. Terakhir list kosong. List kosong ini gunanya nanti waktu pilihan kategori dikosongkan, jadinya pilihan jenis tidak error. Kita kasih nama juga list kosong ini. Namanya saya kasih KS aja, jangan lupa enter juga. Nah sekarang setiap list sudah dikasih nama, cara ngeceknya blok aja semua data di list, lihat di kotak name box, di situ namanya akan sesuai dengan nama yang kita kasih. Lanjut ke list pilihan. Di sini saya juga sudah siapkan 2 jenis pilihan, pertama kategori, kedua jenis fashion. By the way, kalau mau tahu gimana cara buat titik 2 otomatis dan rapi kayak gini, ini kayak gini nih, klik aja video di atas. Lanjut di kotak pilihan, kita buat drop down list kategori dulu. Caranya di menu data, klik data validation, pilih list. Nah, di kotak source, blok aja list kategori, klik OK. Sekarang drop down list kategori sudah jadi. Kalau kita klik panah bawah, maka pilihan kategori akan muncul dan bisa kita pilih. Lanjut kita buat drop down list jenis fashion. Caranya sama aja. Di menu data, klik data validation, pilih list. Tapi di kotak source, kuncinya ada di sini nih. Kali ini sesuai judul, kita pakai cara simple, yaitu pakai rumus if. Emang ada cara lain? Ada dengan indirect, cuman tahapannya sedikit lebih rumit. Tapi kalau untuk tingkatannya lebih dari 2, cara itu lebih mudah. Lain kali kita coba. Sementara waktu, kita fokus dengan cara simple ini dulu. Untuk membuat tingkatan atau sub drop down list dengan if. Ketikkan sama dengan if kurung buka. Klik sel kategori sama dengan. Tanda kutip 2, di dalamnya kita ketikkan pria, tanda kutip 2 lagi. Titik koma. Untuk titik koma ini, kamu perhatikan perangkat kamu, karena ada beberapa perangkat yang pakai tanda koma. Lanjut ketikkan PR. Artinya kalau sel kategori berisi pria, maka sel jenis fashion ini akan berisi list PR yang ini. Lalu tutup dengan titik koma. Kita buka if baru, kurung buka, klik sel kategori lagi sama dengan. Tanda kutip 2, sekarang di dalamnya kita ketikkan wanita, tanda kutip 2, titik koma, tanda kutip 2, ketikkan KS. KS itu list kosong ya. Artinya kalau sel kategori berisi wanita, maka sel jenis fashion ini akan berisi list WN, kalau tidak maka KS atau kosong. Klik OK. Nah, sekarang sudah bisa kita coba. Coba kita pilih list kategori pria, maka list jenis fashion akan berisi celana, kaos, dan sepatu. Kalau kita pilih kategori wanita, maka list jenis fashion akan berisi dress, sepatu, dan tas. Kalau sudah berfungsi, waktunya kita berpisah dulu nih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.